Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk pertemuan mata kuliah instrumentasi dasar ya. Jadi topik untuk pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas peralatan gelas ya. Itu gelas kimia ataupun nama lainnya adalah beker gelas. Ya, jadi langsung aja ya kita share screen untuk materi hari ini. Ya, jadi topik kali ini ya terkait dengan alat gelas, yaitu gelas kimia ya. Kita langsung aja ya. Ya, untuk definisi kayaknya nggak stabil deh internetnya. Saya nggak bisa model slideshow ya. Jadi ini kita langsung aja ya. Untuk gelas kimia ya, jadi di nama lainnya adalah beker gelas ya. Atau bahasa latinnya adalah beker gelas. Jadi beker gelas ini adalah alat ya, salah satu alat yang digunakan ya sebagai tempat untuk melarutkan zat ya, yang tidak membutuhkan ketelitian yang tinggi ya, atau digunakan untuk membuat larutan ya yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Sebagai contoh di sini adalah regen ya, atau reaksi untuk analisis kimia kualitatif ya. Atau juga digunakan sebagai pembuatan larutan standar sekunder ya, pada analisis titrimetri maupun volumetri ya. Jadi di sini digunakan untuk larutan standar yang sekunder ya, bukan yang primer ya. Jadi beker gelas ini juga ya merupakan suatu wadah ya yang berbentuk silinder ya. Ini kita bisa lihat ya bentuknya silinder ya, dengan dasar yang rata, dasarnya rata ya. Terus di bagian mulut itu ada moncong ya, ataupun paru kecil ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya itu pada bagian-bagian alat dari beker gelas ini ya. Ya, selanjutnya adalah fungsi dari beker gelas ini sendiri ya. Jadi fungsi dari gelas kimia di sini ya ada 4 ya. Jadi pertama, gelas kimia ini bisa digunakan sebagai tempat ya atau wadah untuk mereaksikan bahan kimia ya. Ya, bahan kimia. Terus kedua bisa digunakan untuk membuat larutan ya. Buat larutan, jadi di sini digunakan sebagai wadah ya untuk menempatkan atau menaruh larutan itu ya. Tiga ya, menampung bahan kimia ya. Jadi bahan-bahan kimia bisa berbentuk larutan ya, atau padatan maupun lainnya ya. Ya kan kalau bahan ya padatan ya biasanya NaCl ya, itu kan bentuknya padat ya. Yang memang larutan ya misalnya yang bentuknya larutan ya asam sulfat ya, ataupun asam klorida ya. Selanjutnya ya, untuk gelas kimia ini juga dapat digunakan untuk melarutkan bahan ya.
melarutkan bahan ya, dan juga bisa digunakan untuk pemanasan ya. Jadi misalnya untuk pembuatan larutan yang membutuhkan pemanasan ya, jadi bisa menggunakan gelas kimia ini. Tapi harus dipastikan ya bahwa bahwa sebelum pemanasan itu gelas kimia yang kita gunakan adalah gelas kimia yang tahan panas ya. Jangan sampai kita memanaskan ya, tapi dengan menggunakan alat atau gelas kimia yang tidak tahan panas ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Karena kalau tidak tahan pemanasan otomatis alatnya akan pecah ya. Dan bisa berpotensi terjadinya ini ya, kecelakaan kerja di lab ya. Jadi biasanya yang tahan panas itu biasanya merek Pyrex ya. Itu biasanya peralatan gelas yang bisa tahan panas ya. Selanjutnya kita masuk ke ini ya, jenis-jenis ya. Jadi gelas kimia ini ya terbagi dalam beberapa jenis ya, dan bisa dibedakan ya berdasarkan bentuknya ya, segi bahan ataupun dari ketahanan panasnya ya. Jadi bisa dibagi berdasarkan 3 kelompok ya. Jadi berdasarkan bentuknya ya, gelas kimia ini terbagi menjadi 2 ya. Jadi 2 jenis, yaitu ada low foam ya dan ada tall foam ya. Low foam ini yang agak lebar ya, terus lebih pendek ya. Terus kalau penampangnya ya. Sedangkan untuk tall foam ini kita bisa lihat ya dari bahasa Inggris ya, low dengan tall ya. Jadi yang bentuknya tinggi ya. Jadi yang tinggi ini biasanya lebih slim ya. Dibandingkan yang low, jadi lebih tinggi ya. Sedangkan dari segi bahan ya, jadi gelas kimia ada yang terbuat dari bahan kaca ya. Ada juga yang terbuat dari plastik ya. Kalau di lab itu semuanya tersedia ya. Jadi pada saat praktikum Anda bisa melihat ya ataupun membedakan ya. Jadi ada yang memang terbuat dari kaca ya. Terus yang satunya dari plastik ya. Terus setelah itu penggolongan ya. Penggolongan berdasarkan ketahanan panasnya ya. Jadi gelas kimia ada yang tahan terhadap suhu panas ya, dan ada juga yang tidak tahan terhadap suhu panas ya. Jadi nggak bisa digunakan untuk pemanasan ya, yang tidak tahan panas. Jadi biasanya itu ya tergantung mereknya sih ya. Jadi salah satu contoh ya, merek alat gelas ataupun gelas kimia yang tahan panas itu biasanya mereknya itu Pyrex ya. Jadi yang harus dipastikan itu ya, sebelum Anda melakukan pemanasan, pastikan alat-alat yang digunakan itu adalah alat yang tahan panas ya, seperti itu. Ya, ini yang tadi ya sudah saya sebutkan ya. Jadi penggolongan gelas kimia ya berdasarkan bentuknya ya. Ini kita bisa lihat ya, ada yang low foam ya sama yang tall foam ya. Jadi kita bisa lihat ya, ini ya, ini sedikit lebih, penampangnya itu lebih lebar ya dibandingkan yang ini ya. Jadi ini ukurannya biasanya ini yang penampangnya lebih ini ya, lebih luas ya, jadi lebih lebar ya. Kalau dilihat skalanya ini ya, kalau untuk gambarin ya, gambar ini ya, ini 250 mili ya. Jadi ini adalah skala-skala ya. Ya, tergantung dari larutan yang kita butuhkan ya. Kalau ini dari atas, kita skalanya ya 0 ya, 0, 50 yang kelihatan ya. Jadi ini pergarisnya itu skalanya ya adalah 25 ya. Jadi yang tertulis di sini
kelipatan 50 ya, 50, 100 ya. 100, 150. Jadi ini untuk skala 250 ya. Ini adalah model yang tall form ya. Untuk skalanya ini adalah 300 ya. Jadi sebenarnya hanya ininya aja ya, bentuknya aja ya. Ada yang lebih lebar ya, ada yang lebih tinggi. Tapi ya untuk skalanya ya tergantung aja sih dari skala yang ditunjukkan pada alat gelas kimia ini ya. Ya ini adalah ini ya mereknya ini adalah Pyrex ya. Jadi ini adalah salah satu merek ya untuk alat gelas yang tahan panas. Selanjutnya ya. Ya ini pembagiannya ya berdasarkan bahannya ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya bahan plastik sama kaca ya. Ya, saya yakin kalian udah bisa membedakan ya yang mana yang plastik, mana yang kaca ya. Jadi walaupun yang plastik sih ya cuman beda bahan aja ya. Untuk skalanya ya sama aja ya. Jadi biasanya tergantung ya untuk besar untuk apa ya? Untuk volumenya itu ya tergantung dari ini ya. Gelas kimia itu tergantung volumenya aja ya. Jadi di sini yang ditampilkan ini volumenya ini yang bisa ditampung sampai 1000 mili ya. Ini 1000 mili ini hanya membedakannya itu dari bahannya ya. Ini dari bahan plastik ya. Yang satunya dari bahan kaca ini gambarannya ya dari perbedaan itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian ya. Untuk bagian-bagian ya dari gelas kimia ini ya, jadi ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian ya, jadi ada garis pengukur ya dan angka ya. Terus ada gagang beker gelas dan ada corong. Jadi untuk gelas kimia ini ada yang memiliki gagang ya dan ada yang enggak ya. Untuk contoh yang tadi ini kan nggak ada gagangnya ya, berarti kan nggak ada pegangan, berarti langsung memegang dari badan ini ya badan dari gelas kimia gelas kimia ini ya. Ini untuk bagian ya yang saya sebutkan adalah yang memiliki gagang ya atau pegangan ya. Jadi tidak semua gelas kimia itu memiliki pegangan ya, ada yang langsung megangnya itu langsung pada badan ya, badan dari beker gelas itu sendiri ya. Ya jadi bagian-bagiannya di sini ya, pertama itu garis pengukur ya, pengukur dan angka ya. Jadi garis pengukur sama dengan skala ya, atau nama lainnya itu adalah skala ya. Jadi untuk mengukur ya, untuk mengetahui volume ya, volume dari ini ya larutan ya yang dimasukkan di larutan atau bahan yang ada di dalam beker gelas itu ya. Terus gagang ya, gagang beker gelas di sini ya fungsinya untuk memudahkan aja ya untuk memegang ya untuk beker gelas itu pada saat penggunaan atau misalnya pada saat memindahkan larutan ya. Tuh ya itu fungsi dari gagang atau pegangan beker gelas ini. Terus corong ya, corong ini yang terlihat pada mulut ya, terlihat pada mulut beker gelas itu ya, dinamakan corong. Jadi sebenarnya untuk memudahkan saja ya untuk menuangkan ya benda cair atau larutan ataupun pada dipindahkan ke tempat lain ya. Jadi biar tidak tumpah ya. Jadi corong ini fungsinya untuk memudahkan aja pada saat penuangan ya, supaya tidak tumpah ya. Jadi untuk gambarannya ya untuk gambarannya ya ini yang tadi yang kita sebutkan ya, bagian-bagian dari beker gelas ini ya.
Jadi ini adalah gagangnya ya. Ini adalah contoh yang memiliki pegangan ya. Jadi memiliki gagang ya. Jadi otomatis kalau yang tipe ini ya otomatis lebih mudah ya, karena memudahkan ya pada saat misalnya kita melarutkan ya ataupun memindahkan ya. Jadi lebih baik ketimbang yang tidak memiliki ini ya, pegangan ya. Terus ya, jadi di sini ada garis pengukur ya dengan angka. Jadi ini adalah skala ya. Ini skala-skalanya ini ya. Jadi harus ini ada tulisannya ya. Cuma yang tertulis di sini adalah yang kelipatan yang ada angkanya, yang kelipatan 100 ya. Yang tidak terlihat ini berarti ini skalanya 50-50 ya. Jadi melihat aja skalanya dari misalnya ya, larutan ya. Yang kita butuhkan itu adalah 200 mili ya. Berarti ini ngitungnya dari sini ya. Nah, jadi diisi aja larutan sampai batas 200 ya. Berarti larutan itu isinya adalah 200 mili ya. Ya, ini adalah corong ya. Ini corongnya ini ya. Corong bekernya ini ya fungsinya ini untuk memudahkan aja ya pada saat pemindahan larutan atau menuang larutan ya, supaya tidak tumpah ya. Karena kalau misalnya nggak ada ini ya corong ya, itu potensi tumpahnya akan lebih besar ya. Ya, ini untuk bagian-bagian ya. Terus untuk cara penggunaan ya. Intinya ya untuk semua ya peralatan gelas yang kita gunakan di lab ya, dipastikan itu kondisinya dalam kondisi bersih ya dan kering ya. Walaupun jadi dipastikan udah bersih dan kering ya. Walaupun sudah bersih tetap dibersihkan ya. Bisa dibersihkan alat beker gelas ini dengan Aquades ya sebanyak 3 kali ya. Setelah itu ini untuk memastikan aja kebersihannya ya. Setelah itu ya dimasukkan bahan ya yang akan dilarutkan pada beker gelas apabila kita ingin melarutkan ya pada gelas kimia ini ya. Selanjutnya ya, untuk jika beker gelas ini akan digunakan untuk pemanasan ya, sama ya intinya untuk alat gelas ya atau gelas kimia ini dipastikan harus bersih ya. Jadi bersih ya dan kering ya. Jadi dibersihkan ya dengan Aquades 3 kali ya. Terus dimasukkan ya larutan ya. Larutan yang akan dilakukan pemanasan ya, disimpan pada gelas kimia ya. Terus ya di atas kaki 3 itu akan ditaruh ini ya kasa asbes ya untuk sebagai ini ya. Jadi di atas kasa, jadi ditaruhnya itu ya di atas kasa asbes ya. Pada kaki 3 ya untuk dilakukan pembakaran ya. Jadi pembakarannya bisa dengan ini ya api bunsen ya kalau pakai kaki 3. Tapi kalau pemanasan yang elektrik ya bisa dengan alat hot plate ya. Jadi untuk pemanasan kalau misalnya nggak mau yang pakai kaki 3 ya bisa menggunakan alat hot plate ya. Ya intinya untuk pemanasan itu ya, pastikan alat gelas yang Anda gunakan adalah yang tahan panas ya. Itu ya, karena kalau tidak tahan panas otomatis alatnya akan pecah ya. Jadi untuk cara kerja ya, simple aja ya. Untuk cara kerjanya ya.
Selanjutnya kita masuk ke ini ya, hal-hal yang harus diperhatikan ya. Jadi pada saat menggunakan alat itu biasanya kita harus memperhatikan hal-hal penting ya, yang harus diperhatikan pada penggunaan alat maupun kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat penggunaan suatu alat ya, itu yang harus diperhatikan ya. Kalaupun misalnya ya skala ya, walaupun regen yang dibuat itu adalah regen kualitatif, tapi kan tetap ada skalanya ya. Otomatis kan kalau ada skalanya berarti tetap kita mengukur volume ya, volume larutan ya. Jadi tetap melihat ininya sih, meniskus ya, meniskus atas maupun meniskus bawah ya, itu kan tergantung dari warna larutan ya. Saya pikir semuanya udah bisa membaca ya, tahu yang mana meniskus atas, mana meniskus bawah ya. Jadi penggunaan meniskus itu ya, kalau larutannya tidak berwarna atau bening ya, itu berarti menggunakan meniskus bawah ya pada skala. Tapi kalau misalnya itu larutannya adalah larutan berwarna ya, berwarna misalnya itu adalah larutan KMNO4 ya, itu kan ungu ya, ungu tua. Itu untuk larutan yang berwarna ya, itu pembacaannya itu adalah dengan meniskus atas ya. Dan dipastikan ya pada saat misalnya mengukur volume ya, harus di gelas kimianya itu harus diletakkan pada daerah yang datar ya, dan dibaca sejajar dengan mata ya. Jadi mungkin nanti bisa dipraktekkan ya pada saat kita akan melakukan praktikum ya. Saat kita melakukan praktikum ya, jadi pastikan ya pada saat kita membaca skala itu, larutan yang ada di dalam itu sudah ini ya, kondisinya itu datar ya, jadi tidak bergerak lagi ya. Terus dibaca sejajar dengan mata meniskusnya ya. Jadi dipastikan itu larutannya itu, kalau misalnya gelas kimia sih tidak ada nggak ada, karena kan alatnya sebenarnya untuk pembuatan regen kualitatif ya, jadi tidak seperti misalnya gelas ukur ya yang harus kita tambahkan tetes per tetes melalui dinding tabung ya, jadi memastikan larutannya itu udah ke bawah ya, karena kalau biasanya kan masih ada yang larutan yang ada pada itu ya, pada dinding tabung ya. Jadi kan ini kalau misalnya ini kan alat gelas kimia itu untuk regen kualitatif aja ya. Jadi walaupun kualitatif tapi untuk skalanya itu tetap dibaca ya sesuai dengan warna larutan itu. Jadi tetap melihat meniskusnya ya. Terus dibacanya dibaca sejajar dengan mata ya pada saat membaca meniskus itu ya. Terus apalagi ya, jadi tadi ya memperhatikan batas meniskus ya, cembung yang dilihat dengan sejajar dengan mata ya. Intinya gelas kimia itu diletakkan pada bidang yang rata ya, jadi jangan sampai bidangnya itu miring terus dilakukan pembacaan, otomatis kan pembacaan skalanya salah ya. Jadi intinya ditaruh pada bidang yang rata di meja ya. Intinya mejanya itu nggak miring ya, intinya itu bidangnya rata ya. Jadi pada saat pembacaan skala itu udah sesuai, udah benar ya. Kalau misalnya mau dibedain ya antara gelas kimia dan gelas ukur ya, kalau gelas kimia itu ya digunakan untuk alat bisa menampung bahan ya, sedangkan kalau gelas ukur ya memang digunakan sebagai alat ukur ya. Nah, intinya untuk penggunaan ya, mau gelas kimia ataupun gelas ukur memiliki fungsi ya masing-masing, dan memang membantu untuk
aktivitas yang ada di labnya. Selanjutnya ya, di sini cara membaca skala ya. Tadi ya, membaca skala pada gelas kimia, tadi udah ada gambarannya ya pada saat membaca meniskus ya. Jadi membaca skalanya diletakkan pada media sejajar ya. Jadi sama aja sih mau gelas kimia ataupun gelas ukur ya. Intinya untuk membaca skala itu penempatannya harus diletakkan pada media yang sejajar ya. Jadi mejanya itu rata ya. Selain yang harus diperhatikan juga posisi mata ya. Jangan pada saat membaca mata kalian itu lebih tinggi atau lebih di bawah dari skala ya. Intinya pada saat membaca itu ya posisi mata itu sejajar ya dengan permukaan larutan ya. Jadi sesuai ya, jangan memposisikan matanya kita itu pada saat membaca skala ya malah lebih tinggi ataupun di bawah dari skala yang mau kita baca. Intinya skala yang mau dibaca itu ya sejajar dengan mata, posisi dari mata kita ya, dengan permukaan ya larutan yang ada pada gelas kimia itu ya. Ini sebenarnya supaya pas ya, volume yang kita ukur itu pas ya. Jadi akurasi ataupun ketelitian pada penglihatan itu lebih besar dan tepat ya. Jadi mengurangi atau meminimalisir ya kesalahan pada penggunaan suatu alat ya. Selanjutnya ya, cara membersihkan ya. Cara membersihkan ya. Jadi untuk alat beker gelas ini ya, jadi sebenarnya simpel aja ya, bisa dibersihkan ya dengan air mengalir. Kalau misalnya yang penggunaannya itu hanya bahan yang biasa atau larutan yang biasa yang tidak ini ya, bahan kimia yang misalnya tidak menyimpan bekas ya, berarti bisa dengan air mengalir aja ataupun kalau mau bisa dicuci ya dengan air sabun ya, lalu dibilas dengan air ya. Selanjutnya ya, apabila gelas kimia ini ya digunakan untuk bahan-bahan kimia ya, ataupun ini ya sisa-sisa bahan kimia, kan biasanya kalau bekas pembakaran ya, kalau misalnya pemanasan ya biasanya kan ada sisa ya yang melekat pada alat gelas itu ya, biasanya di dasar ya, di bagian dasar ya. Jadi biasanya jika dilakukan ini pemanasan biasanya ada melekat ya pada dasar maupun dindingnya dari gelas kimia itu ya. Jadi bisa dibersihkan ya dengan cara pengaduk kaca itu ya dibalut dengan kapas ya, lalu dibasahi dengan larutan asam ya. Setelah itu digosokkan ya ke bagian gelas ya yang ada keraknya ya. Jadi di batang pengaduk ya diberikan kapas dulu ya. Jadi dibalut kapas dulu ya. Terus kapasnya itu dibasahi ya dengan larutan asam. Setelah itu digosok-gosokkan ke bagian ini yang ada keraknya ya, ke bagian dari gelas kimia itu yang ada keraknya ya. Setelah dicuci ya, apabila misalnya udah selesai dicuci ya, dikeringkan, setelah itu disimpan ya, atau
letakkan pada lemari penyimpanannya. Jadi dipastikan juga ya setelah dicuci itu jangan posisinya basah ya, tapi dikeringkan dulu ya. Bisa dikeringkan dengan tisu basah ya. Biasanya sih kalau alat-alat gelas yang mau disterilkan ya, apabila mau digunakan atau mau yang simpel bisa menggunakan alat sterilisasi kering ya, atau bisa di oven hanya untuk mengeringkan saja ya, karena kalau untuk melakukan sterilisasi itu ada suhu tertentu ya apabila mau disterilisasi. Tapi kalau hanya dikeringkan biasa ya cukup dengan tisu aja ya kalau cuma mau dikeringkan. Nah, selanjutnya ya kita lihat ya supaya kita lebih paham ya. Tapi saya pikir apa ya, mungkin kalian udah familiar lah dengan alat ini ya. Tapi tidak apa-apa kita lihat ya untuk video ya. Jadi ini saya memperlihatkan ya dua link video ya dari alat gelas kimia ya. Satu yang Indo, satunya berbahasa Inggris ya. Kita lihat ya. Hmm, dulu kita nggak mau sih. Stop share. Jadi kita lihat ya video ya dari alat gelas kimia ini ya. Ya, deskripsinya ya. Selanjutnya kita masuk ke video kedua ya. Tapi videonya ini berbahasa Inggris ya. Disimak aja ya.
Ya, ini menggunakan termometer ya. Jadi ini salah satu contoh ya penggunaan Erlenmeyer ya setelah mencampur larutan ya. Setelah itu dilakukan pemanasan dengan ini ya api bunsen ya. Jadi menggunakan kaki tiga ini adalah pemanasan yang menggunakan kaki tiga ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya, jadi setelah melihat video ya, saya yakin kalian sudah memiliki gambaran ya terkait penggunaan dari alat beker gelas ini. Jadi tadi video pertama itu hanya ini ya, penggunaan pada cara ini melihat volume larutan ya. Di video pertama itu melihat cara melihat volume larutan yang ada pada gelas kimia ya, karena gelas kimia juga digunakan sebagai wadah ya, bisa larutan atau padatan ya. Jadi tadi diperlihatkan untuk melihat berapa volumenya ya, tadi diperlihatkan ada 400 mili ya volume air yang ada pada di dalam beker gelas itu ya. Jadi hanya membaca aja ya skalanya, walaupun tadi itu tidak mempraktekkan sih yang benar, cara membaca skala yang benar, enggak ya, karena harusnya posisinya ya mata sejajar ya dengan skala, tapi hanya gambaran kasarnya aja ya, tadi memberikan gambaran terkait gelas kimia ya, volumenya, volume kapasitasnya apa, terus fungsinya apa di video pertama ya. Sedangkan untuk video yang kedua ya, jadi di situ memperlihatkan ya cara fungsi dari beker gelas itu ya waktu dilakukan mixing ya, pencampuran larutan ya. Setelah itu dilakukan ya, setelah dicampur dengan larutan ya, larutan A dan larutan B ya. Nah, setelah itu dilakukan pemanasan ya. Jadi pada saat pemanasan itu ya tadi menggunakan termometer ya. Nah, berarti untuk larut yang dibuat itu ada suhu tertentu yang dibutuhkan, makanya menggunakan termometer ya. Jadi pemanasannya itu sesuai kebutuhan aja sih ya, seperti contoh yang dilihat tadi, nggak mesti harus mendidih ya. Nah, sesuai kebutuhan aja ya, yang kita butuhkan larutan itu yang mau dibuat itu SOP-nya seperti apa, panasnya itu berapa derajat Celcius itu tergantung aja ya. Kalau contoh yang tadi memang dibutuhkan suhu-suhu tertentu ya. Jadi tidak mesti harus mendidih ya. Kalau misalnya pemanasan yang kita butuhkan suhunya misalnya 70 derajat Celcius ya, berarti menggunakan termometer melihat suhunya, kalau udah tercapai suhu itu ya berarti udah selesai pemanasannya ya. Ya, kalau dengan pemanasan itu ya tadi ya kaki tiga, terus di atasnya itu ditaruh asbes ya. Nah, baru untuk menaruh Erlenmeyer itu sebelum pemanasan ya. Jadi masih menggunakan pemanasan yang manual ya dengan api bunsen. Kalau yang penggunaan sekarang yang lebih otomatis ya, itu menggunakan hot plate ya untuk pemanasan. Jadi hot plate itu bisa bisa untuk pemanasan ya, dan bisa juga pemanasan sambil pengadukan ya dengan hot plate itu. Nanti kita akan belajar untuk hot plate itu pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi saya pikir untuk alat gelas kimia ini sudah bisa dipahami ya materinya ya, sudah ada gambarannya, cara penggunaannya juga seperti apa. Saya yakin kalian udah mengerti ya, ada gambaran lah terkait alat gelas kimia ini ya. Mungkin dah ya. Jadi sekarang kita masuk ke tahap akhir ya, kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini ya.
Jadi gelas kimia itu merupakan salah satu alat ya yang sering digunakan ya pada laboratorium ya, dan merupakan salah satu alat gelas ya. Nah, jadi yang memiliki banyak fungsi ya. Jadi bisa untuk mereaksikan sebagai wadah ya, pemanasan ya. Jadi digunakan untuk melarutkan zat yang sebenarnya tidak membutuhkan ketelitian yang tinggi ya. Jadi ini kesimpulan ya untuk materi ini ya. Ya, jadi sebelum saya menutup materi ini ya, saya yakin ya kalian udah paham ya, udah mengerti ya dari materi yang saya jelaskan, dan saya meminta feedback ya dari materi ini ya. Jadi silakan ya bisa menjawab soal ya terkait topik ya, topik beker gelas ini ya. Jadi silakan dijawab, ada 4 nomor ya. Silakan dijawab ya di kertas ya. Tidak apa-apa ditulis tangan ya terkait materi tadi. Jadi di sini ada 4 kesalahan, 4 pertanyaan ya. Pertama itu kesalahan-kesalahan apa yang bisa terjadi pada penggunaan beker gelas. Kira-kira bisa dipikir kesalahan apa saja kira-kira yang bisa terjadi pada penggunaan alat ya. Terus kedua, apakah beker gelas ini bisa digunakan untuk reagen kuantitatif? Ya, reagen kuantitatif, dijelaskan ya. Bisa enggak digunakan? Kalau tidak ya kenapa? Kalau iya ya kenapa? Jadi diberikan penjelasan ya. Terus soal berikutnya itu, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada penggunaan beker gelas itu. Ya, dituliskan kalau misalnya Anda tahu 3 atau 4 hal-hal ya dituliskan aja ya. Nggak ada batas minimal sih, dituliskan aja sesuai dengan yang kalian pahami ya. Nah, terus misalnya kasus ya, ini kita mau menggunakan alat beker gelas ini ya, tapi kondisinya itu ini ya, sudah digunakan kondisinya basah ya, jadi basah terus mau digunakan kembali, itu kira-kira teknik pengeringannya itu seperti apa ya. Jadi pertanyaan nomor 4 ini, bagaimanakah teknik pengeringan ya jika peralatan gelas ini, peralatan gelas itu yang beker gelas ya, tapi secara umum sama sih ya, segera digunakan setelah dicuci dan harus kering ya. Kira-kira tekniknya seperti apa teknik pengeringannya? Ya, jadi saya pikir cukup ya. Nanti kita akan masuk kembali ya, saya akan masuk ya pada materi review dari materi ini ya. Nanti dikumpulkan soalnya dari kita, saya akan menanyakan kembali, kita akan tanya jawab ya dan diskusi terkait materi ini ya di kelas ya, dan nanti tugasnya ini dikumpulkan ya, jadi membuat resume dan menjawab soal ya dari materi ini. Saya pikir cukup ya untuk materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas ya. Terima kasih.